pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum mengawali aktivitas kita hari ini, biarlah firman Tuhan mendahului dan memberikan kita kekuatan untuk apapun yang kita kerjakan. Roh Kudus yang memberikan kita kemenangan. Mari kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-58. Saya akan membacakannya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus tiba di tempat asalnya, yaitu Nazaret, ia mengajar di rumah ibadat orang-orang Nazaret dan membuat mereka takjub dengan segala ucapannya. Tapi kemudian orang-orang di sana mulai mempertanyakan asal-usulnya dan mulai meragukan Tuhan Yesus karena penilaian mereka secara lahiriah, dan mereka pun menjadi tidak percaya kepada Yesus. Dan ternyata saudara, kita melihat di sini ada akibat ketidakpercayaan. Dalam Matius 13 ayat ke-58 ini, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan menghambat terjadinya mujizat Tuhan. Kalau kita rindu mujizat terjadi dalam kehidupan kita, maka kita perlu untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Memang saudara, perlu juga kita pahami bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepada Tuhan, fokus kita bukan hanya mujizat Tuhan, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Namun demikian saudara, selama kita hidup di bumi ini, kita harus menjalani hidup kita dengan iman. Karena kalau kita sudah berada di surga, maka kita tidak memerlukan iman itu lagi. Sebab kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Mengapa kita perlu beriman selama kita hidup di bumi ini? Karena itu juga merupakan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 13 ayat 53 dan sampai 58, kita dapat membaca di situ penyebab ketidakpercayaan mereka, bahwa mereka belum mengenal Yesus secara mendalam. Mereka hanya tahu sebagian kecil, dan mereka melihat hal-hal yang menjadi mereka tidak percaya. Iman percaya kita harusnya lahir dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan iman kita haruslah iman yang sungguh percaya dengan segenap hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penyebab yang menghambat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, tidak percaya. Yang kedua, mengandalkan pikiran kita sendiri. Yang ketiga, terikat dengan dosa. Yang keempat, lebih percaya kepada hal-hal yang lain daripada kepada Tuhan. Misalnya mitos, takyul, cerita-cerita legenda dan sebagainya. Yang kelima, bersandar pada kekayaan atau kekuatan diri kita sendiri. Yang keenam, kesombongan, keegoisan. Yang ketujuh, tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti merindukan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Salah satu kunci yang harus kita miliki adalah iman percaya sungguh kepada Tuhan. Tentu saudara, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kita mencari mujizatnya saja, tapi kita memang benar menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kadang kita ragu akan janji Tuhan. Kita ragu mungkin akan kuasa Tuhan. Maka mulai saat ini percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan sanggup lakukan dulu, masih sanggup Dia lakukan hari ini. Dan Dia masih sanggup melakukannya hari esok dan di masa yang akan datang. Dan dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi
Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Konteks ayat ini adalah Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang bermakna agar kita tidak berjemu-jemu dalam berdoa, beriman, dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menjawab setiap doa kita dan mengadakan pertolongan bagi kita. Selama kita berada di bumi ini, jangan sampai kita tidak memiliki iman. Jangan sampai kita tidak punya pengharapan. Dan jangan sampai pula kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong sehingga apapun yang kita butuhkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita semua. Saudara yang akan mengalami mujizat Tuhan, kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan. Dan itu sudah kita alami di masa yang lalu. Dan kita akan masih mengalami di masa yang akan datang dalam setiap kehidupan kita. Dan dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 kita akan membacakan di sana. Markus 11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya dan jangan pernah kita merasa bimbang dan khawatir akan janji Tuhan, dan yakinlah apapun yang kita minta dan doakan hari-hari ini pasti akan diberikan. Asalkan kita percaya, kita imani, mujizat pasti nyata ketika kita tidak ragu-ragu untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, memberikan kekuatan biar kita terus bertambah iman kita kepada Tuhan. Percaya bahwa mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa mujizat-Mu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu yang besar itu sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Kalau ada kami yang sakit, Kau sembuhkan, Kau pulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami tetap terus bertambah hari demi hari. Dan kami tetap yakin dan kami akan menunggu janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.